Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Naufal Zafar Amanullah dengan NIM 073 0025 000049. Saya berasal dari Prodi Teknik Pertambangan dari kelas TTC. Pada pembelajaran mineralogi dan petrologi hari ini, saya akan membahas mineral golongan pertama dan juga kedua, yaitu mineral golongan native element dan juga sulfida. Untuk mineral golongan pertama terdapat native element. Native element merupakan unsur kimia yang biasanya ditemukan di alam dalam bentuk yang murni, tidak berikatan dengan unsur-unsur yang lain. Native element memiliki unsur-unsur, sifat fisik, dan kimia khas seperti kilau logam dan konduktivitas pada logam, serta bersifat berbeda pada semilogam dan juga non-logam. Native element ini biasanya terbentuk dalam kondisi geologi yang tertentu, seperti aktivitas hidrotermal dan juga tekanan yang tinggi. Biasanya juga ditemukan di berbagai jenis batuan. Native element terbentuk dari unsur tunggal yang umumnya ditemukan dalam batuan beku, sedimen, maupun metamorf. Pembentukan mineral ini sering dikaitkan dengan proses magmatik sekunder dan reaksi kimia pada suhu serta tekanan yang tinggi di dalam kerak bumi. Secara umum, mineral native element biasanya ditemukan di lingkungan dengan kondisi oksidasi reduksi yang memungkinkan unsur tersebut tidak banyak bereaksi membentuk senyawa lain, sehingga dapat tetap dalam bentuk murni. Mineral native element juga bersifat sangat tahan terhadap pelapukan, sehingga tetap stabil di lingkungan permukaan selama ini. Mereka memiliki berbagai kegunaan, seperti emas dan juga platinum yang biasanya digunakan sebagai perhiasan dan juga industri. Perak dan juga tembaga yang biasanya digunakan dalam industri elektronik, serta belerang dan juga berlian dalam industri kimia dan juga abrasif. Secara singkatnya, native element adalah unsur-unsur alami yang eksis dalam bentuk bebas dan memiliki peran penting dalam geologi dan berbagai aplikasi industri. Untuk contoh-contoh mineral native element dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu logam. Contoh mineral native element dalam bentuk kelompok ini seperti emas, perak, tembaga, dan juga platina. Biasanya mereka bersifat tempa, memiliki berat jenis yang tinggi, dan memiliki sistem kristal yang biasanya isotonik. Mereka memiliki pengantar listrik yang baik sekali. Yang kedua ada semilogam, contohnya arsenik, antimon, dan juga bismut. Biasanya sifat pengantar listriknya yang lebih rendah daripada logam, dan sistem kristalnya biasanya diisi oleh heksagonal. Untuk yang ketiga yaitu non-logam, contohnya seperti grafit, intan, dan juga sulfur. Mineral ini biasanya pengantar listrik yang buruk dan juga memiliki berbagai sistem kristal. Beberapa mineral native elemen langka antara lain kadmium, merkuri, nikel, kromium, timah, iridium, osmium, dan juga selenium yang biasanya ditemukan dalam jumlah kecil dan sering bercampur dengan mineral yang lain. Mineral native element dapat muncul dalam bentuk murni di alam dan penting dalam geologi serta aplikasi industri tertentu. Untuk yang kedua, yaitu golongan sulfida. Golongan kedua sulfida terdiri dari mineral-mineral yang biasanya tersusun dari unsur logam atau semilogam yang biasanya berikatan dengan unsur sulfur. Ciri khas utama dari golongan ini adalah biasanya didominasi oleh unsur sulfur yang berperan membentuk ikatan kovalen atau ionik dengan logam seperti tembaga, timbal, seng, serta beberapa logam lain seperti besi, kobalt, dan juga nikel. Mineral sulfida ini umumnya ditemukan dalam bentuk kristal yang memiliki struktur geometris khasnya atau dalam bentuk massa padat yang homogen. Golongan sulfida ini juga biasanya mencakup sulfosal, yaitu senyawa mineral kompleks yang melibatkan interaksi antara beberapa logam dan juga sulfur dalam beberapa struktur kimianya.
Contoh dari sulfosal ini biasanya adalah mineral yang mengandung unsur lain seperti antimon dan juga arsenik yang menggantikan sulfur dalam struktur mineralnya. Selain itu, golongan sulfida ini terbagi menjadi subkelompok berdasarkan substitusi unsur pengganti sulfur. Misalnya, terdapat mineral tellurida yang unsur tellurium menggantikan posisi sulfur, dan arsenida di mana unsur arseniknya menggantikan sulfur dalam struktur mineral. Perbedaan ini memengaruhi sifat fisik dan kimia mineralnya, serta nilai ekonomisnya, karena mineral dengan unsur pengganti tertentu dapat memiliki aplikasi dan nilai jual yang berbeda di bidang pertambangan dan juga bidang industri. Mineral sulfida ini memainkan peran penting dalam geologi ekonomis sebagai sebagai sumber logam penting serta dalam studi proses pembentukan biji di dalam kerak bumi. Berikut merupakan beberapa contoh dari mineral sulfida yang biasanya umum ditemukan di sekitaran kita atau yang biasanya sering kita lihat. Untuk yang pertama terdapat galena atau PBS adalah mineral sulfida timbal dengan sistem kristal yang isometrik, memiliki warna abu-abu timbal dengan kekerasan 2,5 pada skala Mohs. Memiliki kilap logam yang tinggi. Terus galena sering ditemukan di urat-urat hidrotermal dan juga sedimen serta merupakan sumber utama logam timbal. Untuk yang kedua itu terdapat ferrit atau FeSe2, salah, Fes2, dikenal juga sebagai emas bodoh atau Fields gold. Memiliki sistem kristal yaitu kubik. Memiliki warna kuning yang terang dengan kekerasan sekitar 6 sampai 6,5 dan sering digunakan untuk produksi asam sulfat dan di industri kertas. Untuk yang ketiga itu ada sphalerite atau ZNS, merupakan mineral sulfida seng yang juga memiliki kilap logam dan memiliki berat jenis yang tinggi. Untuk yang keempat itu ada bornite atau Cu3Fes4, merupakan mineral sulfida yang mengandung tembaga dan juga besi. Untuk mineral kelima ada kalkosit atau Cu2S dan kalkosit atau Cu2S, merupakan mineral sulfida tembaga yang biasanya umum ditemukan dalam endapan hidrotermal. Untuk yang terakhir itu terdapat proustit atau Ag3AsS3, merupakan mineral sulfida perak yang langka. Kesimpulannya, mineral sulfida adalah kombinasi logam atau semi logam dengan belerang yang biasanya memiliki kilap logam, berat jenis tinggi, dan kekerasan yang rendah. Mineral ini sering terbentuk di lingkungan hidrotermal dan merupakan sumber logam penting seperti timbal, besi, seng, tembaga, dan juga perak. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kalau saya memiliki beberapa kata yang salah atau beberapa kata yang menyakiti hati kawan-kawan, saya minta maaf atau saya minta perbaiki kata-kata saya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.